hari ini saya sudah bersama Kang Ian, Ketua Kelompok Tani Sadar Tani Muda. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Kang Ian mengenai pembinaan yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan untuk pemenuhan indikator penilaian kelas kelompok tani tetap untuk menjadi kelompok tani madya. Nah, Kang Ian, apa kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi saya mau nanya-nanya nih mengenai apa saja sih sebenarnya perubahan yang Kang Ian rasakan selama melakukan pembinaan yang kurang lebih 1 bulan ini, utamanya dari segi kelola kawasan, kelola usaha, dan kelola kelembagaan. Apakah memang ada perubahan atau nggak ada nih perubahannya gitu? Ya. Mungkin kalau ditanya mengenai perubahan dalam durasi waktu yang begitu singkat, dalam hal ini cuma 1 bulan, itu sendiri yang melakukan pembinaan secara langsung ke kelompok tani kehutanan Sadar Tani Muda. Dan selama 1 bulan ini sangat-sangat luar biasa. Yang tadinya semangat KTH hanya untuk berbudidaya lebah madu, tapi setelah hadirnya Ibu memberikan pendampingan, memberikan penyuluhan betapa pentingnya kita mengelola dari semua unsur, terutama dari bidang kelembagaan, terus kelola kawasan itu sudah kita lakukan, cuman masih belum baik juga. Nah, di samping itu untuk kelola usaha pun di sini kita ngerasa luar biasa. Setelah hadirnya Ibu ke KTA Sadar Tani Muda, itu memberikan suasana baru, motivasi baru, semangat baru, yang mana hasilnya itu bisa disaksikan sendiri, yang mana mulai dari kelembagaan, perubahan yang sangat signifikan itu mulai tertatanya sekretariat KTA Sadar Tani Muda, terus beberapa dokumen atau kelengkapan administrasi yang tadinya kita belum ada, alhamdulillah sekarang sudah ada, mulai dari ADART, rencana kerja gitu kan, terus dari buku-buku administrasi kelompok itu sekarang alhamdulillah udah hampir 99,9% sudah tertata. Kelompok itu memang hidup, bukan hanya sebatas nama KTA Sadar Tani Muda, tapi di situ ada aktivitas, ada kegiatan yang mana bisa membawa dampak sosial, ekonomi, pendidikan terhadap anggota, umumnya untuk masyarakat Desa Bujumbura. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ibu Nurul, penyuluh kehutanan CDK 1 Provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dan dukungan Ibu yang mana tanpa lelah membantu kami, membantu kita untuk terus berkarya. Terima kasih banyak Pak, saya juga sangat berterima kasih. Jadi wawancaranya untuk evaluasi bersama ketua kelompoknya aja sudah sangat mewakili anggotanya yang lain. Jadi sekian wawancara saya mengenai evaluasi untuk pemenuhan indikator pembinaan pemenuhan indikator penilaian kelas untuk KTH Sadar Tani Muda menuju KTH Madya. Apabila ada yang salah kata, salah ucap atau salah perilaku dari kami berdua, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau ngapain nih Kang Ian? Jadi kita mau memperagakan yang mereka tahu itu kan KTA Sadar Tani jual madu, tapi prosesnya kan belum semua pada tahu. Benar-benar. Makanya saya sekarang lagi coba untuk mempraktekkan dari awal sampai akhir nanti mengenai budidaya lebah madu yang dikelola oleh KTA Sadar Tani Muda. Kebetulan di sini saya ada beberapa alat bahan yang digunakan, mulai dari APD, Saya juga udah pakai. terus ada pisau, kotak budidaya, koloni bambu, kuas bambu, ada golok, terus wadah yang untuk digunakan nanti menampung madu yang dihasilkan dari koloni ruas bambu ini. Terus
Bisa juga ada sedia plastik untuk melapisi nanti lapisan atasnya. Gimana nih? Apa kita langsung praktekkan saja atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Langsung aja kali ya, sambil dipraktekkan sambil Siap. nanya-nanya nanti. Jadi biasanya saya kalau untuk berinteraksi secara langsung dengan lebah trigona ini, saya pasti menggunakan APD ini karena trigona ini lebahnya kecil, jadi kadang-kadang suka repot masuk ke telinga, ke hidung. Jadi biar untuk Safety ya. safety, untuk keamanan, saya lebih menggunakan alat pelindung seperti ini. Ini saya ada kotak budidaya atau stup, biasanya dibilang oleh para peternak lebah. Saya menggunakan stup ukuran lebar 13 cm, tingginya 13 cm juga, panjangnya 26 cm dengan lubang masuk di sini satu. Kalau ukurannya ini ukuran standar ya? Kalau untuk lebah trigona sendiri belum ada ukuran yang ditetapkan atau ukuran standar, kembali lagi ke peternaknya masing-masing gitu. Kayak semacam di sini tidak, kita punya beberapa model stup, diantaranya seperti ini. Kita udah ada yang dikasih penyekat, itu kan dengan harapan sih nanti ketika dikasih penyekat seperti ini akan memisahkan antara madu dan telur. Ini kan bisa dilihat tuh, madu dan telur itu di lokasi yang berbeda. Ini ruangan yang ini kita peruntukkan untuk menyimpan madu, dan di yang sebelahnya lagi kita peruntukkan untuk lebah menyimpan telur seperti ini. Kebetulan yang ini stoknya habis, kita belum sempat buat lagi, jadi ada ini ya bisa yang masih polos seperti ini. Mungkin langsung saja ya kita coba bongkar apa isi dari ruas bambu ini. Pakai golok. Nah, kebetulan ini langsung nampak nih ratunya. Jadi si koloni itu sangat-sangat bergantung sama ratunya tersebut, karena untuk keberlanjutan atau perkembangbiakan dia itu dari ratu itu untuk bertelur. Yang nanti kita pindahkan ke kotak budidaya ini. Mulai dari pemindahan, kita mulai dari ini yang paling mudah dulu, bisa kita pindahkan. Nah, ini sel telur yang sudah siap menetas. Sel telur yang sudah siap menetas ini dalam kurun waktu. Nah, ini juga kebetulan ada yang menarik nih, bisa langsung kita praktekkan juga. Biasanya dalam satu koloni itu ada sel telur ratu. Kalau ini ada baby ratu. Nah, ini ada ratu muda yang baru menetas. Nah, jadi si koloni ini bisa langsung kita jadikan dua sarang, dua kotak budidaya. Nah, karena tadi kita udah menemukan dua ratu, jadi si koloni yang ada dalam satu ruas bambu ini bisa kita jadikan dua koloni. Kita cari lagi satu ratu yang tadi udah nampak. Perlu kehati-hatian juga dalam setiap kesempatan memindahkan koloni. Ya, khawatir nanti ratunya ketemu lagi. Nah, ini bisa langsung kita pindahkan ke kotak budidaya. Nah, selain memindahkan ratu, sel telur pun semua kita pindahkan ke kotak budidaya. Berikut dengan koloni.
kita pun di samping mendapatkan koloni baru, kita juga dapat bonus madu. Dapat koloni plus dapat madu. Madu di koloni semua tercampur. Kita lumuri dengan propolis di pintu masuknya. Di sini. Dan di situ. Jadi selain dapat koloni lebah trigona, kita juga dapat madu. Ini yang mana nanti madu ini akan kita tiriskan, kita saring, setelah itu kita packing. Ini untuk penyaringannya nanti ini masih manual atau sudah menggunakan alat? Kita masih manual, karena kalau untuk menggunakan alat untuk penanganan hasil panen lebah trigona ini masih kesulitan. Dia tetap harus diperas kayak mungkin. Terus itu gambaran kecil kegiatan kita budidaya lebah madu. Ini yang di sini juga ada beberapa yang saya panen. Kemudian yang di sini kita cek. Gini madunya yang didominasi oleh nektar kaliandra lebah trigona, dan ini rasanya manis. Biasanya kan trigona identik dengan Asam. asam ya. Kalau yang ini manis deh. Manis. Kalau ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu, trigona pun rasanya akan manis. Mau dicoba? Boleh. Yuk. Buka dulu itunya. Oh iya ya, masih pakai masker ya. Maskernya. Dipegang, digigit langsung semua juga nggak apa-apa. Dipotong aja lah. Potong aja. Kan? Ini manis ya. Trigona yang katanya asam, nggak selalu trigona itu asam, tapi ada juga yang manis seperti ini, karena yang mana vegetasinya didominasi oleh bunga kaliandra. Ini tergantung pakannya. Tergantung pakannya. Iya, ini manis banget. Jadi yang identik, emang sih kebanyakan trigona itu asam, tapi untuk nektar tertentu jadi emang manis rasanya. Kita lanjut panen kotak berikutnya. Untuk panennya tuh sesimpel ini, semudah ini. Ambil, panen, beras. Panen. Ini jadi kecil. Wah, keren. Wow, Sekarang kita meritik. kayaknya manis nih. Coba dipotong aja. Wah. Gini ya rasanya, kita coba nih. Manis boy. Ya. Lihat nih ada madunya. Lumer-lumer guys.
banget. Kayak apa gitu ya? Nah, jadi tadi setelah dilakukan proses penirisan, hasilnya seperti ini. Ini udah bersih dan siap kemas. Mungkin ibu mau coba mengemasnya. Boleh. Nah, Ini mungkin, cukup dipegang saja, nanti saya ini sebotol ini berapa mili Kang? ini 250 ml. Nah, sangat bersih ya, dan terjamin keasliannya. Seperti biasa ketika kita sudah melalui proses pengemasan seperti ini, gak ketinggalan juga kita tempelkan stiker. Nah, itulah tadi bersama-sama kita melihat bagaimana sampai madu bisa dalam bentuk kemasan seperti ini, mulai dari proses panennya terus sampai ke pengemasan produk. Tadi kita sudah mengikuti semua bersama Kang Ian. Terima kasih Kang Ian sudah mau memberikan kita pengetahuan mengenai madu dan lebah madu ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KTA Sadar Tani Muda. Lestari.